Scene diawali dengan seorang wanita yang mengakui dirinya adalah iblis yang bersemayam di tubuh Kang Bitna, sang lakon utama yang ternyata ia menceritakan hal itu di hadapan reng-rengan psikiater. Hingga salah satu dokter menanyakan tentang Kang Bitna yang sebenarnya sudah innalillahi ataukah belum. Ia pun teringat akan kejadian sebelum dirinya masuk ke dalam tubuh Kang Bitna. Dan Scene pun beralih kepada Kang Bitna yang asli yang pada awalnya sudah innalillahi karena tertusuk. Namun arwahnya malah memasuki sebuah pintu yang bertuliskan Gehenna. Dalam artian itu adalah neraka khusus bagi pematen yang sudah innalillahi. Bitna pun kemudian dipertemukan dengan hakim neraka tersebut yaitu Justitia dan asistennya yaitu Falak. Namun Falak mengatakan jika tidak ada nama Kang Bitna dalam daftar hukumannya karena seharusnya Kang Bitna tidak masuk ke sana. Namun Justitia yang marah bersikeras akan menghukum Kang Bitna meskipun Kang Bitna tidak pernah mempateni seseorang karena kesalahan Bitna adalah sudah masuk ke sana bahkan bersikap tidak sopan kepadanya. Membuat Justitia pun menandai Bitna dengan pisau legend dan mengirimnya ke Gehenna atau neraka. Akan tetapi perbuatan Justitia membuat Bel sang direktur neraka mendatanginya dan mengatakan bahwa Justitia telah bersalah karena mengirim Bitna ke neraka karena seharusnya ia pergi ke neraka palsu. Akan tetapi Justitia tidak mengakui kesalahan tersebut hingga membuat Bel pun memerintahkannya untuk pergi ke dunia manusia dengan menggunakan tubuh Kang Bitna dan menyuruh untuk mempateni 10 pendosa dalam waktu 1 tahun. Juga para pendosa itu harus dikirim ke neraka. Akan tetapi Justitia yang heras dan tidak mau diatur menolak perintah dari Bel yang membuat Bel pun menusuk Justitia. Justitia yang hampir sakaratul maut pun akhirnya menyetujui perintah Bel. Hingga beberapa saat kemudian Justitia pun langsung pergi ke dunia manusia dan memasuki tubuh Kang Bitna. Kembali kepada Bitna yang sedang melakukan konseling yang mana ia menanyakan apakah yang dikatakannya adalah kebenaran ataukah kebohongan. Setelah itu Bitna mendapati surat keterangan evaluasi psikologi yang menghasilkan bahwa Kang Bitna memiliki gangguan delusional, yaitu kondisi mental seseorang yang tidak bisa membedakan antara kenyataan dan juga imajinasi. Keesokan harinya kita lalu diperlihatkan Kang Bitna yang ternyata seorang hakim sedang melakukan sidang tentang kasus penyerangan yang mana terdakwa adalah seorang polisi bernama Han Daon. Namun Daon melakukan persidangannya tanpa pengacara sehingga membuat Bitna bertanya-tanya tentang alasannya. Hingga Daon pun mengatakan jika dirinya tidak merasa salah dan yakin jika dirinya akan menang dalam persidangan, serta Daon pun menjelaskan tentang kejadian yang sebenarnya yang mana Daon melihat tersangka menyerang warga dan mengejarnya. Hingga di saat tertangkap mereka pun berkelahi, namun si tersangka memakai pisau yang membuatnya menendang pisau tersebut. Namun saat sudah tertangkap dan melakukan persidangan, tersangka malah mendapatkan hukuman dengan membayar denda yang mana setelah tersangka bebas, ia melaporkan Daon ke kejaksaan karena tangannya terluka saat ditangkap. Membuat Bitna pun yang belak-belakan mengatakan jika polisi tidak akan diam saja saat tersangka mengancamnya dengan pisau dan mengatakan jika ibu tersangka adalah teman dari kepala jaksa sehingga hal itu dipermasalahkan, yang mana jaksa penuntut dibuat terdiam mendengar ucapan Bitna. 지나친 건 검사님이시죠. 십시오 부탁이라도 했어야 돼요? 그게 과잉 진압이면 법정입니다. 예의를 지켜주시죠. Dan ternyata keputusan akhir Kang Bitna adalah membebaskan Daon dari tuduhan tersebut. Setelah persidangan tersebut, Daon menghampiri Bitna dan menanyakan alasannya membebaskan Daon. Bitna pun mengatakan jika alasan dirinya membebaskan Daon bukan karena bersimpati, tapi ia ingin semua penjahat yang tidak menyesal akan perbuatannya dihukum dengan benar. Membuat Daon pun merasa kagum karena Bitna memutuskannya secara hukum. Dan itulah awal mula Daon memperkenalkan dirinya dan berjanji akan membalas budi kepada Kang Bitna. Scene lalu memperlihatkan Bitna yang sedang menemui seorang wanita yang bernama Cha Minjong, yang ternyata ia adalah korban kekerasan dari pacarnya, yang mana Bitna menginginkan pernyataan yang sebenarnya dari Minjong bahwa dirinya tidak memaafkan sang kekasih yang bersikap kasar. Namun Minjong malah tidak mau mengubah pernyataannya sehingga membuat Bitna terus mengikutinya. Akan tetapi di saat Bitna terus memaksa Minjong, tiba-tiba datanglah polisi dan langsung menangkapnya. Di kantor polisi, ia kemudian bertemu kembali dengan Han Daon, yang mana Daon kemudian menginterogasinya juga menanyakan alasan Bitna yang terus mengikuti Minjong. Bitna pun menjawab jika ia hanya ingin mengetahui tentang perasaan dan fakta yang disembunyikan Minjong, karena dirinya yang seorang hakim harus memutuskan hukuman yang benar dan Bitna pun dibebaskan. 없어요. 돌팔이가 오진한 거. 형사님이 보기엔 어때요? 악마가 있는지 모르겠지만 이 세상을 쓰레기장으로 만든 건 아직 대답 안 했어요. 법관으로서 흠잡을 데 없는 분이라 잘 부탁드립니다. Pun keesokan harinya persidangan pertama dimulai, yang mana sang tersangka yaitu Moon Jong Jun berakting menangis di hadapan hakim yaitu Bitna dan mengatakan jika dirinya menyesal karena tidak bisa mengendalikan emosinya. Bitna yang mengetahui jika Jong Jun hanya pura-pura kemudian memarahinya agar Jong Jun berhenti menangis. 피고인 생각은 어때요? 죽고 싶을 정도로 힘든 거라면 아니 만날 수 없겠지만
선고기를 했죠. Lalu setelah persidangan, Jongjun meminta maaf kepada orang tua Minjong. Namun permintaan maafnya terlihat tidak tulus dan malah meledek orang tua Minjong yang mana hal itu disaksikan oleh Daon. Hal itu pun membuat Daon menemui Bitna dan mengatakan tentang Jongjun yang meledek orang tua Minjong. Dan jika Jongjun dibebaskan, maka ada kemungkinan Jongjun akan mempateni Minjong. Dan Daon meminta Bitna agar memutuskan hukuman yang adil, serta ia juga mengatakan kepada Bitna bahwasanya ia sudah mempercayai jika Bitna adalah hakim yang adil. Bitna pun meminta Daon agar mempertemukannya dengan orang tua Minjong karena dirinya ingin mendengar secara langsung. Singkatnya, Bitna pun bertemu dengan orang tua Minjong yang ternyata apa yang dikatakan Daon memanglah benar. Bitna pun menanyakan tentang surat pernyataan Minjong. Lalu ibunya Minjong menjawab jika Minjong tidak mengakui semuanya karena takut dan kejadian tersebut membuat Minjong trauma. Bahkan walaupun Jongjun di penjara, ia akan kembali bebas dan pasti akan menemui Minjong lagi. Mendengar perkataan ayah juga ibu Minjong, Bitna pun hanya terdiam seperti sedang merencanakan sesuatu. Lalu Bitna mengatakan jika Jongjun akan mendapatkan hukuman yang sepadan. 판사님, 국가의 양심을 걸고 그 나쁜 새끼 말씀을 좀 들어볼까요? Saat malam, Bitna kemudian mengatakan rencananya kepada Falak, asistennya yang bersemayam di tubuh komando, dan mengatakan jika targetnya adalah Jongjun, dan entah apa yang ia rencanakan sebab scene berpindah pada keesokan harinya, yang mana Bitna mengumumkan vonis terdakwa Jongjun yang hanya didakwa dengan denda uang sebesar 3 juta. Orang tua Minjong dan juga detektif Daon tentu terkejut dengan keputusan sang hakim, yang membuat Daon pun mendatangi Bitna dan mengatakan jika dirinya kecewa karena Bitna tidak memutuskan secara hukum dan Daon merasa tidak adil akan keputusan Bitna. Namun Bitna mengatakan jika ia akan menghukum Jongjun dengan hukuman sepadan dalam artian hukuman akhirat. Akan tetapi Daon yang tidak mengetahui hukuman yang dimaksud Bitna terlihat kehel dan tidak bisa berbuat apa-apa hingga Daon pun mendatangi Jongjun yang sudah bebas dan memperingatkannya agar tidak mendekati Minjong, di mana hal itu membuat Jongjun kesal. 법이 널 2번 용서할 거라 무슨 짓 할지 이건 네가 치우고 가라. Daon yang kini hariwang terus-menerus mengawasi Minjong. Namun sang kapten yaitu Kim Soyoung memarahinya karena kasus yang mereka tangani bukan hanya itu, dan jika Daon hanya mengurusi Minjong, maka kasus lainnya akan semakin menumpuk. Sementara itu, Minjong yang masih ketakutan kemudian memberanikan diri dengan menelpon ayahnya dan meminta sang ayah untuk segera datang ke rumah menjemputnya. Hingga saat malam terlihat Bitna yang sedang mencari tahu keberadaan Jongjun dengan cermin dan melihat Jongjun yang sedang mengambil palu yang entah apa yang akan ia lakukan, dan Bitna yang melihat hal itu tersenyum lalu bergegas pergi. Di saat bersamaan Minjong mendapati suara bel, namun ia tidak dapat melihat ke intercom karena gelap, hingga terdengar suara seseorang yang mengaku dirinya sebagai detektif, yang mana ia mengatakan jika dirinya disuruh oleh detektif Han untuk memberikan barang kepada Minjong. Minjong yang masih trauma pun menyuruh untuk meletakkan barang tersebut di depan rumahnya saja. Hingga saat Minjong membuka pintu, ia mendapati Jongjun yang berada di sana yang membuatnya soak dan mencoba menutup pintunya lagi. Akan tetapi Jongjun langsung menerobos masuk dan mulai menghabak Minjong tanpa henti. Setelah melakukan aksinya kepada Minjong tanpa rasa bersalah, ia malah mengancam akan mempateni orang tua Minjong jika Minjong tidak mau menuruti perkataannya. Lalu ia pun pergi dengan senyuman yang mengerikan. Kejadian tersebut pun membuat Minjong mencoba bunuh, yang ternyata Bitna menyaksikan perilaku Jongjun kepada Minjong, dan Bitna pun menemui Jongjun yang ternyata ia berniat mempateni Jongjun juga mengirimnya ke Gehenna. 오래 걸리진 않을 거예요. Akan tetapi saat Jongjun sudah dekat dengan Bitna, Daon datang dengan mobilnya yang membuat Bitna tidak jadi mempateni Jongjun. Yang mana Daon pun mencoba menghabak Jongjun namun langsung dihentikan oleh Bitna. Hingga reng-rengan polisi lain datang dan membawa Jongjun. Sementara itu Daon mengajak Bitna untuk ke rumah Minjong. Di sana Daon terus menyalahkan Bitna karena memutuskan Jongjun hanya dihukum dengan dendaan sehingga membuatnya bebas. Hingga Daon pun mengatakan jika dirinya akan mengajukan surat penangkapan lagi untuk Jongjun. Mendengar hal itu membuat Bitna terlihat gugup karena jika Jongjun di penjara ia tidak bisa mempateninya dan mengirimnya ke neraka. 끔찍한 범죄와 손방망이 판결한 사람이 결국 판사님이니까요, 문정준. Scene lalu memperlihatkan kembali saat Minjong akan bundir, yang mana ia diselamatkan oleh kedatangan Daon dan juga kedua orang tuanya. Setelah itu Daon kemudian mengantarkan Jongjun yang dibebaskan karena belum ada surat perintah, dan Daon mengatakan akan mengawasinya dari luar, yang ternyata hal itu disaksikan oleh Bitna.
Keesokan harinya, Bitna pun curhat kepada Mando bahwasanya Minjong memang masih hidup, namun mentalnya sudah kacau sehingga membuatnya ingin bundir. Dan Bitna menyimpulkan jika Minjong sudah dibunuh mentalnya. Lalu Bitna pun mengatakan jika Daon selalu menjadi penghalang ketika dirinya akan mempateni Jongjun. Akan tetapi Bitna merasa bahwa cara Daon menentangnya, hal itu malah membuatnya gemas sehingga Mando yang mendengarnya berspekulasi jika Justitia telah jatuh hati kepada Daon. Akan tetapi di saat bersamaan, Daon dan Reng-Rengan mendapatkan sebuah info jika surat penangkapan Jongjun tidak disetujui, yang membuat Daon pun bergegas pergi ke rumah Minjong dan mengatakan akan menjaganya dari luar. Akan tetapi setelah kepergian Daon, Jongjun datang ke sana dan mengolesi kamera intercom juga lubang pintu dengan sebuah salep. Namun saat ia hendak beraksi, ia mendapatkan sebuah pesan yang entah dari siapa. Sebab scene memperlihatkan keesokan harinya yang mana Minjong dan orang tuanya mendapati bel berbunyi, namun wajah orang tersebut tidak terlihat karena kameranya telah buram, yang membuat Minjong pun ketakutan dan teringat akan kejadian Jongjun yang berpura-pura sebagai polisi. Sang ayah yang melihat putrinya ketakutan akhirnya memutuskan untuk keluar dan memeriksanya, juga mengatakan jika terjadi sesuatu kepada dirinya mereka harus segera menelpon polisi. Dan sang ayah pun yang kini memegang sebuah pisau kemudian membuka pintu tersebut yang langsung menyerang pria tersebut, yang ternyata itu adalah Han Daon. Di mana Daon lalu berbicara dengan Minjong dan juga kedua orang tuanya. Nanging Minjong mengatakan jika itu adalah salahnya sendiri yang tidak bisa menilai pria sehingga membuat kedua orang tuanya dalam bahaya. Hingga di saat Minjong sedang curhat, Daon mendapatkan telepon dan mendengar kabar jika Jongjun telah innalillahi. Di sisi lain, Kang Bitna terlihat sangat senang dan mengingat kejadian 12 jam yang lalu yang ternyata saat Jongjun hendak masuk ke rumah Minjong, ia mendapatkan pesan dari orang yang mengaku sebagai Minjong dan memintanya bertemu di tempat lain, di mana Jongjun pun pergi ke tempat yang Minjong tentukan. Dan saat Jongjun sampai di tempat tersebut, ia malah terkejut karena mendapati orang yang turun dari atas adalah Hakim Kang Bitna yang membuatnya terus mencari keberadaan Minjong. Namun ternyata yang keluar adalah Mando, di mana setelah Mando pergi, Bitna pun langsung mengatakan pengadilan Jongjun yang sesungguhnya akan dimulai, di mana Bitna menanyakan tentang Jongjun yang mengakui telah mempateni Minjong. Namun Jongjun malah tidak menyesali perbuatannya, di mana Jongjun pun mengatakan jika Minjong belum mati dan ia bahkan sudah memaafkan kesalahan Jongjun. Bitna pun menegaskan jika yang berhak menilai Minjong innalillahi adalah dirinya sendiri, hingga Bitna pun mengeluarkan pisau legendnya yang hal itu membuat Jongjun ketakutan dan mengatakan akan melaporkannya kepada polisi dan bergegas meninggalkan Bitna. Bitna yang melihat Jongjun kabur hanya tersenyum, di mana Jongjun sendiri yang kini sedang kabur. Saat membuka pintu, tiba-tiba ia mendapati bahwa dirinya telah berada di tempat asing. Lalu datanglah Kang Bitna sambil mengatakan jika itu adalah dunianya. Setelah itu Bitna menghipnotis Jongjun dan mengatakan jika Jongjun akan menerima akibat dari perbuatannya. Beberapa saat kemudian scene memperlihatkan Bitna dan Jongjun makan bersama, yang mana mereka berkencan. Akan tetapi Bitna memperlakukan Jongjun secara posesif dan terus menghabaknya, yang membuat Jongjun pun lagi beri ketakutan. 너 뭐야? 내가 헤어지자 말했지 말랬잖아. Yang ternyata itu hanyalah imajinasinya Jongjun yang dibuat oleh Bitna, yang mana Bitna mengatakan jika itu adalah balasan bagi pendosa yang tidak mau mengakui dosanya. Hingga Bitna pun mengakui bahwa dirinya adalah iblis dari neraka yang akan menghukum orang seperti Jongjun. Mendengar pernyataan Bitna, Jongjun mengatakan jika dirinya tidak mempateni Minjong. Akan tetapi Bitna bersikeras jika Minjong telah innalillahi saat Jongjun terus menyiksanya. Di mana di saat hampir sakaratul maut dan sudah tawehwoh, Jongjun pun meminta maaf kepada Kang Bitna untuk menghentikannya, dan ia mengakui jika dirinya menyesal telah berbuat jahat kepada Minjong. Hingga Bitna pun mengatakan jika memang Jongjun menyesal, maka Jongjun harus bersedia innalillahi untuk membuktikannya. Jongjun pun mengatakan jika dirinya pantas innalillahi. Mendengar pernyataan Jongjun, Bitna pun langsung menunceruk Jongjun hingga akhirnya ia pun innalillahi, dan di sana Bitna memberikan tanda Gehenna di kening Jongjun. Lalu keesokan harinya, Daon yang sudah menerima kabar kematian Jongjun bergegas ke TKP, namun ia merasa aneh karena mendapati TKP-nya sangat rapi. Sementara itu Bitna sedang berbelanja dengan Mando, yang mana Mando mengatakan jika dirinya telah memanggil tukang bebersih dari neraka yang merapikan TKP dan mengembalikannya seperti semula, dan itulah alasan kenapa TKP kejadian Jongjun sangat rapi. Di sisi lain, Daon dan Reng-Rengan sedang melakukan rapat tentang kasus kematian Jongjun, dan tanda di kening Jongjun membuat semua orang kebingungan, begitupun dengan Daon yang sedang berpikir keras. Di sisi lain, Kang Bitna kini sedang mencari kasus lain agar bisa mempateni 9 pendosa lagi. 그러니까 난 좋아해. 찾으면 돼.
근데 그거 지금 갑자기 왜? Kang Bitna yang kini berada di rumah berencana akan memanfaatkan Daon untuk memudahkannya mencari pendosa. Keesokan harinya saat malam Bitna menemui Daon, yang mana Bitna berpura-pura penasaran tentang polisi yang langsung bekerja di lapangan. Bitna pun terus-menerus menanyakan tentang kasus pematenan, dan beberapa saat kemudian Daon yang sedang abok mengakui jika dirinya telah mempateni 3 orang dan keluarganya mengutuknya masuk neraka. Bitna yang mendengar pernyataan tersebut malah tersenyum seolah-olah ia mempunyai target baru. Keesokan harinya Bitna yang masih berada di sana kemudian memastikan tentang ucapan Daon semalam apakah benar atau tidaknya, di mana Daon kemudian meminta Bitna untuk merahasiakannya. Namun beberapa saat kemudian tiba-tiba Bitna mengeluarkan pisau lejennya yang tanpa diduga ia langsung menuncerep Daon beberapa kali, membuat Daon pun tumbang. Akan tetapi Bitna yang melihat hal itu malah terlihat senang layaknya psikopat, dan setelah itu entah apa yang terjadi sebab scene beralih kepada tahun 99 yang mana terlihat bocil laki-laki yang saat pulang ke rumahnya ia mendapati semua keluarganya telah dipateni, dan ia pun melihat sang pematennya yang ternyata bocil tersebut adalah Han Daon. Kembali kepada Daon yang kini sedang sakaratul maut yang pada akhirnya tak sadarkan diri. Bitna pun mencoba menandainya dan mengirimnya ke Gehenna. Namun di saat bersamaan tiba-tiba Bel datang dan mengatakan jika Daon bukanlah pendosa dan ia akan membuat Daon hidup kembali, juga akan menambah hukuman Justitia, yaitu harus mempateni pendosa sebanyak 20 orang selama setahun. Justitia pun mencoba protes dengan hukuman tersebut, namun Bel langsung mengancam jika Justitia tidak mematuhinya maka Justitia akan dipateni olehnya. Dan beberapa saat kemudian Daon disembuhkan juga hidup kembali, yang karena kejadian tersebut membuat Bitna pun dibawa ke kantor polisi. Namun semua orang tidak mempercayai perkataan Daon tentang Bitna yang menusuknya dan berasumsi jika Daon masih abok karena saat diperiksa masih tercium bau homer, juga tidak ada bukti bekas tusukan di badannya. Selang waktu berlalu, kita lalu diperlihatkan Kapten Kim yang merasa ragu dengan Kang Bitna dan meyakini jika Kang Bitna bukan manusia biasa. Di saat bersamaan, Daon menemui Kang Bitna dan menanyakan tentang semua yang telah terjadi, yang mana Bitna mengakui jika dirinya adalah seorang iblis yang datang dari neraka, dan memang benar bahwa Daon pernah innalillahi namun dihidupkan kembali. Akan tetapi Daon merasa jika ucapan Bitna tidak masuk akal, hingga Bitna pun kemudian membuktikannya dengan memunculkan pisau legend miliknya dan merubah warna matanya. 이걸로 내가 목격자도 없고. Lalu Bitna mengatakan sekalipun Daon mengatakan kepada semua orang tentang kebenaran dirinya, akan tetapi hal itu tidak akan membuat semua orang percaya. Mendengar hal tersebut, Daon pun hanya bisa terdiam. Saat malam pun Daon masih memikirkan ucapan Bitna, bahkan mencari tahunya di internet. Akan tetapi ia tidak mendapati apapun. Lalu scene beralih kepada sebuah keluarga kecil yang terlihat mobilnya dikendarai oleh istrinya yaitu Jaeyoung, sedangkan suaminya yaitu Hyunsu sedang abok dan tertidur di belakang. Akan tetapi beberapa saat kemudian mobil tersebut jatuh ke sungai, sehingga membuat mereka pun ketar-ketir mencoba keluar dari mobil, di mana sang suami pun menyuruh agar istri dan juga anaknya untuk keluar terlebih dahulu, yang karena hal tersebut Hyunsu pun innalillahi karena terjebak di dalam mobil. Dan keesokan harinya saat melakukan pemakaman, si Nini atau ibu Hyunsu datang membuat keributan, menyalahkan Jaeyoung sang istri yang sengaja mempateni Hyunsu dan membawa Jiho bersamanya. Selang waktu berlalu, si Nini melakukan sidang sebagai terdakwa karena Jiho telah ia bawa dari Jaeyoung, yang mana jaksa mengatakan jika yang dilakukan si Nini itu termasuk penculikan. Namun si Nini terus melawan jaksa, bahkan hakim pun ia lawan, membuat Kang Bitna sang hakim menyuruh untuk mengeluarkan si Nini. Hingga saat si Nini hendak diseret keluar, ia pun terlebih dahulu menghampiri Jaeyoung, dan sambil kuku lutus si Nini mengatakan jika Jaeyoung adalah pematen yang sengaja mempateni suaminya, dan alasan si Nini mengambil Jiho adalah untuk menyelamatkan Jiho karena ia tahu bahwa Jaeyoung adalah ibu tiri yang jahat. Dan si Nini pun mengetahui alasan kenapa Jaeyoung mempateni Hyunsu anaknya, karena sebelum Jaeyoung menikahi Hyunsu, Jaeyoung juga mempateni suaminya yang pertama, dan kematiannya membuat Jaeyoung mendapatkan sebuah apartemen. Bitna yang mendengar perkataan si Nini malah terlihat senang karena ia telah menemukan target baru, dan hal itu ia ceritakan kepada Mando. Akan tetapi di saat bersamaan Bitna mendengar suara Daon yang memakai pengeras suara yang terus memanggil Kang Bitna dan memintanya untuk berbicara. Bitna yang melihat hal itu pun terlihat kehel dan menghampiri Daon. Di sana Daon pun tidak takut sama sekali kepada Bitna, walaupun sudah mengetahui bahwa Bitna adalah seorang iblis, dan ia malah mengatakan jika dirinya ingin lebih mengenal siapa Bitna sebenarnya, juga mengajaknya untuk bertemu minggu depan.
Hingga setelah itu Bitna menemui Jaeyong yang mana ia menanyakan tentang perkataan si Nini saat hendak diseret keluar. Jaeyong pun menceritakan awalnya ia adalah guru dari Jiho hingga ia mengetahui jika ibu Jiho telah innalillahi, yang membuat Jaeyong simpati dan sering berkomunikasi dengan Hyunsu ayah Jiho. Dan seiring berjalannya waktu, Jaeyong pun jatuh hati kepada Hyunsu, dan di saat dirinya melangsungkan pernikahan dengan Hyunsu, hal itu membuat Jaeyong sangat bahagia dan mereka menikah 6 bulan sebelum kecelakaan itu terjadi. Hingga ia pun mengatakan jika si Nini atau ibu Hyunsu dulu pernah mentelantarkan Hyunsu saat usianya 5 tahun. Namun si Nini kembali saat Hyunsu sudah berumur 30 tahun dan terus menerus meminta uang. Bahkan Jaeyong berasumsi jika alasan si Nini mengambil Jiho adalah ingin mendapatkan uang asuransinya. Perkataan Jaeyong membuat Bitna pun berpikir keras tentang siapa sebenarnya yang salah. Hingga setelah itu Bitna pun pergi, namun ia malah mendapati Daon yang terus menerus mengikutinya, yang mana Daon mengatakan jika suami pertama Jaeyong tiba-tiba buta dan innalillahi karena terjatuh di sebuah gunung. Dan setelah innalillahi suami pertamanya, Jaeyong mendapatkan apartemen dan duit asuransi sebanyak 500 juta. Juga sekarang kematian Hyunsu membuat Jaeyong mendapatkan kembali uang asuransi sebanyak 2 miliar. Namun Bitna bertanya-tanya kenapa Daon mengatakan hal itu kepadanya. Daon pun lalu mengatakan jika dirinya ingin berguna bagi Bitna agar Bitna bisa memberitahu tentang alasannya mempateninya. Keesokan harinya Bitna berniat menemui si Nini dengan ditemani oleh Daon. Hingga selang waktu berlalu mereka pun bertemu dan berbicara dengan si Nini dan menanyakan tentang perkataan si Nini saat di pengadilan. Lalu si Nini menceritakan jika saat pemakaman Hyunsu, Jaeyong malah mojok dengan pria lain. Bahkan ia meninggalkan Jiho di rumah selama 2 hari dan itulah alasan si Nini membawa Jiho ke rumahnya. Akan tetapi si Nini ini tidak mempunyai bukti apapun yang ternyata pembicaraan mereka didengar oleh Jiho. 아드님 사망보험금 관련. Beberapa saat kemudian Bitna menunjukkan sebuah gambar yang menunjukkan saat mobil Hyunsu tenggelam dan Bitna meminta Jiho untuk menceritakannya. Yang ternyata pada hari sebelum kejadian, Jiho melihat ibu tirinya memberikan lem pada sabuk pengaman penumpang. 괜찮으실 거야? Hingga saat mobil tersebut masuk ke danau, sang ayah tidak bisa keluar dari mobil. Yang mana saat Jiho dan Jaeyong sudah selamat, Jaeyong sengaja menutup ventilasi mobil sehingga membuat Hyunsu terjebak. Dan saat itu Jiho yang sudah selamat malah diancam oleh ibu tirinya untuk menurut, karena jika tidak si ibu tiri akan mempateni si Nini. Setelah mendengar penjelasan Jiho, membuat Bitna dan juga Daon pun berencana melaporkan Jaeyong atas kekerasan pada anak. Akan tetapi Daon mengatakan jika penangkapan Jaeyong akan percuma karena mengandalkan kesaksian Jiho yang masih bocil. Bitna pun mengatakan bahwa dirinya akan mempercayai ucapan bocil karena mereka masihlah polos dan juga tidak selicik orang dewasa. 반성하세요. 2024 고단 팩 Keesokan harinya persidangan dimulai kembali, yang mana Bitna menyatakan si Nini tidak bersalah. Namun mengenai hak asuh Jiho harus dibicarakan dengan Jaeyong. Setelah persidangan, Jaeyong menemui si Nini yang bermaksud untuk membawa Jiho. Akan tetapi si Nini pun langsung mengusir Jaeyong. Saat malam kita kemudian diperlihatkan si Nini yang sudah tumbang. Namun entah apa yang terjadi sebab scene beralih kepada Jiho yang sudah dibawa oleh Jaeyong. Hingga beberapa saat kemudian Jaeyong yang psikopat mencoba menghukum Jiho dan entah apa yang terjadi selanjutnya, karena scene lalu memperlihatkan Bitna yang menemui Jaeyong dan akan memulai hukumannya. Lalu scene memperlihatkan kejadian 4 hari yang lalu sebelum Bitna bertemu dengan Jaeyong. Diperlihatkan Jiho yang membantu ibu-ibu kemudian diberi botol ginseng oleh Nini yang ternyata si ibu tersebut adalah utusan Jaeyong untuk memberikan Jiho minuman yang sudah diberi obat HS. Hingga saat malam Jiho memberikan minuman tersebut kepada si Nini. Namun di saat bersamaan Jiho mendengar suara bel dan menghampirinya yang ternyata itu adalah si ibu tiri. Jiho pun yang ketakutan hendak pergi, namun ia diancam oleh si ibu tiri. Sementara si Nini sudah tumbang karena meminum minuman tersebut. Di sisi lain Daon yang berada di kantor polisi mendapati telepon dari Jiho jika dirinya sangat ketakutan karena dibawa oleh ibunya ke Seoul. Hingga beberapa saat kemudian Daon juga mendapati kabar jika si Nini kini telah berada di UGD. Daon pun ketar-ketir mencari keberadaan Jiho dan akhirnya menemukannya. Lalu Jiho pun menceritakan apa yang dilakukan ibu tirinya. 엄마가 그만하기로 가르치? 경찰이 때문에 죽일 거야. Di mana alasan Jiho berhasil kabur. Saat itu ibu tirinya mendapatkan telepon dari seseorang yang mana orang tersebut mengetahui fakta tentang Jaeyong lah pelaku yang telah mempateni suaminya. Yang tanpa Jaeyong ketahui itu adalah pengelabuan suara yang dilakukan Mando. Di mana Jaeyong pun yang frustasi pergi dari rumah. Hingga hal itu dimanfaatkan Jiho untuk melarikan diri dan menelpon Daon dari telepon umum. Kembali ke masa sekarang, terlihat Bitna memulai penghakimannya dan menghukum Jaeyong sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya. 저한테 왜 이러지? 그런 적 없어.
Bitna sendiri juga mendapati alasan Jayung mempateni suaminya adalah ingin duitnya saja, namun karena Bitna tidak melihat adanya penyesalan sedikit pun pada Jayung, Bitna pun kemudian mempateni Jayung juga mengirimnya ke Gehenna atau neraka. Keesokan harinya kita diperlihatkan seorang yang menemukan jasad di dalam koper di seberang kantor polisi Nobung. Sementara di sisi lain Mando sedang bertanya kepada Bitna tentang alasannya membuang mayat Jayung di dekat kantor polisi. Namun Bitna mengatakan jika itu adalah cara untuk membuat Daun menghubunginya kembali karena tanpa Bitna sadari ia telah jatuh hati kepada Daun. Setelah penemuan jasad tersebut, Daun dan reng-rengan pun kemudian memeriksanya yang ternyata itu adalah Jayung. Reng-rengan polisi pun yang menemukan tanda di keningnya Jayung sama dengan kasus Jongjun kemudian menyimpulkan jika itu adalah kasus pematian berantai. Saat malam kita lalu diperlihatkan Bitna yang sedang menemui Li Arong yang ternyata ia adalah sipir neraka yang dihukum ke dunia karena gagal menghukum arwah Kang Bitna. Yang kemudian Bitna menceritakan Falak mendapatkan tubuh Mando saat Mando innalillahi karena kelelahan kerja. Hingga keesokan harinya saat Bitna akan pulang bersama Daun, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang penghuni gedung yang sama dengan Bitna yaitu Oh Mija. Ia pun mengatakan kepada Daun agar jangan menemui Bitna lagi karena jika Daun dan Bitna terus bersama salah satunya akan innalillahi. Di mana perkataan Oh Mija ini seolah-olah ia mengetahui tentang siapa Bitna yang sebenarnya. Keesokan harinya Bitna bertemu dengan Arong yang mana ia menemukan kasus tentang seorang pematian berantai dengan korban sebanyak 12 dan sampai saat ini sang pematian belum tertangkap. Hingga Arong menambahkan jika kasus itu terjadi pada tahun 99 dan ada satu saksi anak kecil yang berumur 10 tahun yang sekarang si anak kecil tersebut mungkin sudah berumur 30 tahunan. Sementara itu Daun yang masih menyelidiki kasus kematian Jayong kemudian pergi ke dekat sungai tempat tenggelamnya Hyunsu. Di sana ia pun menemukan kaleng kola yang sudah diremukan yang membuatnya teringat akan Bitna. Di sisi lain, Bitna mendapati Daun yang berada di gedung tempat tinggalnya yang ternyata ia telah pindah ke sana yang mana Daun berniat untuk mencari tahu lagi tentang Bitna. Dalam artian Daun akan mencari kebenaran tentang sang pematian yang sedang dirinya selidiki. Yang mana kabar tersebut membuat Bitna bahagia. Namun tanpa ujug-ujug jantung Bitna tiba-tiba berdetak sangat cepat dan keras yang membuatnya kesakitan dan seketika tak sadarkan diri di hadapan Daun. Daun pun langsung membawanya ke rumah sakit. Lalu setelah Bitna sadar, ia menanyakan pada dokter tentang keadaan dirinya dan mengatakan jika jantungnya terus berdetak kencang seperti mau keluar. Dokter lalu mengatakan jika itu adalah pengaruh stres atau faktor lain dari luar seperti saat berada dekat dengan seseorang. Mendengar hal itu membuat Bitna teringat akan Daun yang mana saat dirinya dekat dengan Daun, jantungnya berdetak kencang. Lalu Bitna pun berniat harus menghindarinya yang tanpa ia sadari ia sudah mulai menyukai Daun. Bitna yang kini sudah bisa pulang, ia pulang bersama Daun dan beberapa saat kemudian Daun memberi kola kepada Bitna yang mana hal itu ia lakukan untuk mencari persamaan dengan kaleng kola yang Daun temukan. Beberapa saat kemudian Bitna yang menyadari jika dirinya dicurigai oleh Daun. Ia pun menyuruh Mando untuk mencari tahu tentang Daun yang sebenarnya seperti apa. Hingga malam pun poek terlihat Bitna pergi ke Toserba tempat kerjanya Arong. Di sana Arong mengajak Bitna untuk pergi ke tempat kopdarnya para iblis yang mana mereka berencana untuk memburu syaiton yang kabur dari neraka karena syaiton tersebut telah mencuri sebuah benda yaitu Kailum yang mana jika mereka berdua berhasil menangkap syaiton tersebut mungkin saja mereka berdua akan diberi keringanan hukuman oleh Bel. Yang singkatnya Bitna pun pergi bersama Arong dan juga Mando. Namun tanpa mereka sadari Daun juga mengikuti mereka hingga Daun pun memasuki ruangan tersebut. Yang ternyata di dalam sana banyak sekali reng-rengan iblis dengan membawa pakarang yang berbeda-beda. Di mana Bitna pun langsung menyuruh Daun untuk segera pergi. Akan tetapi Daun yang heras dan kepo terus berada di sana dan malah mendengarkan salah satu iblis yaitu Yunsong yang tengah menjelaskan tentang syaiton yang sedang mereka cari. Yang mana pada zaman dulu syaiton adalah sahibnya Bel yang juga ke gedung neraka. Akan tetapi Syaiton mencoba memberontak sang Raja Iblis Lucifer, namun ia kalah hingga membuatnya kabur ke bumi dan mengambil sebuah benda yaitu Kailum milik Raja Iblis yang mana dengan memiliki benda tersebut, walaupun dirinya hidup sebagai manusia, ia akan tetap hidup abadi. Lalu beberapa saat kemudian Shin memperlihatkan di sebuah pusat keamanan yang menerima sebuah panggilan dari seseorang yang meminta bantuan, membuat mereka dan para polisi bergegas ke sana dan sampainya di sana sudah terdapat 3 orang yang sudah innalillahi, namun ada 1 orang yang masih hidup yaitu ayah dari anak-anak yang sudah innalillahi yang bernama Seung Bin, yang mana Seung Bin terus-menerus histeris dan mengatakan bahwa dirinya tidak tahu siapa yang mempateni keluarganya. Namun anehnya beberapa saat kemudian ia mengakui jika dirinya lah yang telah mempateninya, membuatnya
pun dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi oleh Daon. Nanging saat diinterogasi, Seung-bin terus-menerus mengaku sebagai orang lain, seperti orang yang mempunyai kepribadian ganda. Namun perilaku Seung-bin terlihat hanya pura-pura saja yang membuat Daon tetap yakin jika Seung-bin lah pelaku sebenarnya. Sementara itu di sisi lain, Bitna tengah mencari target baru dan menemukan sebuah kasus pematenan satu keluarga yang mana target ia selanjutnya yaitu Seung-bin. Setelah Bitna mengetahui tentang kabar Seung-bin, ia pun meminta untuk pindah tugas ke bagian hakim panel, dalam artian hakimnya bukan hanya Bitna sendiri tapi ada 2 hakim lainnya. Dengan begitu membuat dirinya bisa melakukan sidang Seung-bin. Dan keesokan harinya persidangan pun dimulai. Akan tetapi Seung-bin malah kumat dan malah menyerang pengacaranya sendiri, yang membuat Bitna yang menyaksikan hal itu malah tersenyum. Yang mana setelah persidangan tersebut, Bitna berencana untuk menghukum Seung-bin pada malam harinya. Hingga saat malam tiba, Seung-bin yang berada di rumah sakit jiwa mendapati ruangannya gelap, dan beberapa saat kemudian datanglah seorang wanita yaitu Kang Bitna, yang kemudian langsung mengeluarkan pisau legendnya dan tersenyum layaknya psikopat, lalu mengatakan jika dirinya akan mengirim Seung-bin ke neraka. Nanging sebelum Bitna beraksi, kakinya dipegang oleh seseorang yang ternyata itu adalah Han Daon. Akan tetapi Daon yang memegang kaki Bitna tidak sempat melihat wajah Bitna karena Bitna langsung kabur, membuatnya terus mengejarnya, namun Daon tidak mendapatkannya. Hingga sepulang dari sana, Daon pun menunggu Bitna dan berbicara dengannya, yang mana Daon memberitahu Bitna jika dirinya meyakini orang yang masuk ke kamar Seung-bin adalah Bitna. Hingga Bitna pun mengatakan jika Daon ingin menangkap Bitna, maka ia harus membawa buktinya. 열심히 하셔야죠. 날 체포하고 싶으면 증거 가져와요. Keesokan harinya persidangan dimulai kembali, yang mana itu adalah persidangan terakhir, di mana Seung-bin pun melakukan pernyataan terakhirnya yang mengatakan jika dirinya tidak mempateni keluarganya. Di saat bersamaan, Daon datang dengan membawa bukti rekaman dari ponsel anak Seung-bin, yang mana rekaman tersebut membuktikan jika Seung-bin tidak memiliki gangguan kepribadian ganda dan ia adalah seorang pematen. 아빠라고? 괜찮아. Akan tetapi Hakim Kang tidak menjatuhkan hukuman yang berat dan malah menyatakan tidak bersalah, dan bukti dari Daon tidak diterima, yang mana keputusan tersebut membuat semua orang gaduh. Hingga setelah persidangan tersebut, Daon pun pergi mengantarkan Seung-bin dengan bus kepolisian. Akan tetapi beberapa saat kemudian bus yang ditumpanginya ditabrak oleh sebuah truk dan terguling, hingga keluarlah 2 orang misterius dan membawa Seung-bin. Daon yang menyaksikan hal itu mencoba melawan mereka berdua, namun usahanya gagal, yang ternyata mereka berdua adalah jelmaan iblis, yaitu Titahan Arong yang membantu Kang Bitna. Saat malam, Daon pun menemui Mando dan menanyakan tentang penyerangan di rumah sakit, dan penyerangan di bus adalah ulah Hakim Kang. Akan tetapi Mando tidak semudah itu mengatakannya kepada Daon tentang Justitia atau Kang Bitna begitu saja. Ia pun malah pergi meninggalkan Daon, membuat Daon pun bergegas menemui Bitna dan mengatakan pada Bitna agar jangan mempateni Seung-bin karena ia harus dihukum sesuai dengan keadilan agar keluarga korban merasa lebih baik. Akan tetapi Bitna menghiraukan ucapan Daon, membuat Daon pun berdiam di depan pintu Bitna dan mengatakan jika dirinya akan mencegah Bitna untuk pergi dari sana sehingga Bitna tidak bisa mempateni Seung-bin. Lalu beberapa saat kemudian Daon mendengar suara yang membuatnya memastikan jika Bitna masih di dalam rumah, dan ia pun mendapati Bitna masih di dalam. Nanging tanpa Daon ketahui itu adalah Mando yang merekayasa suaranya. Sementara di sisi lain, Bitna yang berhasil kabur mulai menghakimi Seung-bin sesuai dengan perbuatannya. 난 누구 아니라니까? 사람 그렇게 쉽게 안 죽어. Yang mana Bitna terus merakpak Seung-bin hingga tawehwo, yang membuat Seung-bin pun innalillahi dan ia dikirim ke Gehenna. Keesokan harinya Daon mendapati kabar jika Seung-bin ditemukan innalillahi, membuatnya bergegas ke TKP dan mendapati tanda yang sama di kening korban. Daon pun berniat menemui Yunsong, iblis yang ia temui saat mengikuti Bitna, untuk menanyakan tentang Bitna. Namun saat ia pergi ke tempat kerjanya, Daon malah mendapatkan kabar jika Yunsong telah bundir, yang hal itu membuat Daon kembali mencurigai Bitna. Dan scene beralih kepada Arong yang membayangkan bahwa ternyata dirinya lah yang menemui Yunsong dan mengatakan jika dirinya bukanlah Gremory tapi ia adalah Venato yang mempunyai misi mempateni para iblis yang mempunyai perasaan seperti manusia, yang mana Yunsong yang kini berpacaran dengan manusia diancam
agar dirinya innalillahi untuk melindungi sang kekasih, karena jika tidak Arong akan mengganggu kekasihnya. Mendengar hal itu membuatnya pun dengan sukarela bundir kembali kepada Arong, yang mana ia didatangi oleh tukang bebersih dari alam baka, yang mana mereka mengatakan jika luka di tubuhnya terlihat jika Justitia melukainya seperti terbawa emosi, yang membuat Arong penasaran akan hal tersebut. Sementara di sisi lain Daon yang emosi setelah mendapatkan kabar Yunsong meninggal, kemudian menuduh Bitna yang mempateninya karena Bitna mempateni orang yang tidak bersalah, dan Daon pun kecewa kepada Bitna. Akan tetapi Bitna yang mendengar hal itu terkejut dan mengelak karena dirinya tidak melakukan hal itu kepada Yunsong. Hingga beberapa saat kemudian Bitna didatangi oleh mantan tunangannya yaitu Jong Taegyu, yang mana ia meminta Bitna agar jangan menghubungi ayahnya sang anggota dewan. Namun Bitna mengatakan jika ayah Taegyu lah yang selalu menghubunginya. Taegyu lalu mengatakan agar Bitna berhati-hati karena lingkungan rumahnya tidak aman. Di sisi lain, seece gedung Villa Hwangchon tempat tinggal Bitna yaitu Myung Suk sedang diikuti oleh seseorang yang tak siapa, sebab ia berhenti mengikutinya karena Mando juga ada di sana. Beberapa saat kemudian scene memperlihatkan si ibu penghuni villa tersebut diseret oleh seseorang misterius tadi. Akan tetapi di waktu yang tepat si Ece Myung Suk dan Mando memergokinya sehingga membuatnya pergi. Si ibu kemudian dibawa ke kantor polisi untuk melakukan pernyataan, yang mana si ibu mengatakan jika orang tersebut menggunakan sebuah pisau yang lancip, yang mana detektif Kim yang melihat gambar tersebut kemudian teringat akan kasus kematian keluarga Daon karena senjatanya sama dengan pelaku yang sering disebutkan. Keesokan harinya saat malam, Daon kemudian mengunjungi Oh Mija dan menanyakan tentang Kang Bitna, yang mana si Nini menyuruh agar Daon untuk menjauhi Bitna karena jika mereka bersama maka di antara mereka akan ada yang innalillahi. Lalu si Nini mengatakan jika dirinya mengetahui bahwa orang tua Daon adalah orang yang baik dan Oh Mija ada di sana untuk menyampaikan pesan untuk Daon. 너만은 꼭 지나지 마라. 네 몫이야. Keesokan harinya saat malam, para penghuni villa tersebut abok dan Daon yang sudah abok diantarkan oleh Bitna. Namun Bitna yang sudah di rumah Daon mendapati sebuah kaleng kola yang bertuliskan ditemukan di sebuah danau, membuat Bitna pun memarahi Mando. Hingga beberapa saat kemudian Arong pun datang dan memberitahu informasi tentang anak korban pematenan pada tahun 99, akan tetapi belum mengetahui keberadaan anak tersebut. Arong yang mendengar tentang kaleng yang ditemukan oleh Daon berniat untuk menghukum Daon, akan tetapi Bitna malah menyuruh agar jangan mengusiknya, membuat Arong curiga dan mengatakan kepada Mando jika iblis mempunyai perasaan kepada manusia, ia tidak akan berguna. Lalu Arong memerintahkan Mando untuk mengawasi Bitna jika menangis, maka Mando harus memberitahunya. Keesokan harinya kita diperlihatkan pada seorang pria yang dinobatkan sebagai CEO muda yaitu Choi Won-jung. Bahkan ia disebut sebagai CEO panutan kebaikan. Akan tetapi ternyata di balik topeng kebaikannya ia menyimpan kebusukan. Hal itu diperlihatkan saat ia tengah melempari seorang aki-aki yang bernama Pak Won dengan bola golf sampai si aki tawehwo. Dan saat si aki akan pulang ia malah tumbang di jalan, yang kemudian didatangi oleh mobil dan entah apa yang terjadi. Sebab scene beralih kepada dua orang wanita yang salah satunya bernama Yukyung yang mencari keberadaan sang ayah yaitu si aki atau Pak Won dan meminta bantuan kepada Bitna, lalu mengatakan jika yang terakhir ditemui si Aki adalah Choi Won-jung. Bitna pun kemudian bergegas memeriksa lewat cermin dan ia melihat jika si Aki sudah innalillahi. Sementara itu di sisi lain seorang pendaki menemukan si Aki yang sudah bundir di hutan, dan karena orang terakhir yang ditemui si Aki adalah Won-jung, Won-jung pun kemudian diinterogasi. Keesokan harinya persidangan pun dimulai, namun jaksa tidak mengatakan apapun hingga setelah persidangan Daon bertemu dengan Bitna dan meminta bantuan agar Bitna mencari tahu apakah si Aki bundir atau dipateni. Bitna pun pergi ke pemakaman dan memeriksa ingatan si Aki dengan kekuatannya. Hingga beberapa saat kemudian Bitna berbohong pada Daon jika si Aki bundir padahal sebenarnya telah dipateni. Keesokan harinya Bitna pun menemui Arong, yang mana Arong memberitahu tentang anak yang keluarganya dipateni yang ternyata itu adalah Han Daon. Keesokan harinya lagi sidang putusan pun dimulai, yang mana hakim memberikan hukuman yang ringan kepada Choi Won-jung, membuat Yukyung anak Pak Won mulai memprotes Kang Bitna, akan tetapi ia tiba-tiba langsung tak sadarkan diri. Hingga saat di rumah sakit, ternyata Yukyung sudah hampir sakaratul maut. Namun tanpa diduga beberapa saat kemudian, Yukyung sadar kembali dan dokter mengatakan jika benjolan pada otaknya telah menghilang dan itu adalah sebuah keajaiban, yang ternyata orang yang menyembuhkannya adalah si Nini Mija, yang ternyata ia adalah malaikat yang menyamar sebagai dokter. Di sisi lain, Won-jung yang sedang di gereja ditelepon oleh seseorang yang mengancam dirinya tentang kematian Pak Won dan menyuruh agar Won-jung untuk datang ke taman hiburan. Singkatnya, Won-jung pun sampai di taman hiburan dan langsung dibius oleh Arong, yang mana Won-jung langsung diikat dan Bitna mulai mengeksekusinya sesuai dengan perbuatannya terhadap Pak Won.
Beberapa saat kemudian Wonjung ditanya oleh Bitna untuk mengakui segala kesalahannya. Namun Wonjung tetap bersikap sombong membuat Bitna pun mulai merekpak Wonjung. Hingga saat Wonjung sudah tawehwoh, ia pun mulai mengakui kesalahannya. Akan tetapi perkataan Wonjung yang tidak tulus membuatnya langsung dipateni oleh Bitna dan mengirimnya ke neraka. Hingga saat Bitna melempar jasad Wonjung, ternyata perbuatannya telah direkam oleh Daon. Yang tentu hal itu membuat Bitna shock dan bertanya-tanya bagaimana bisa Daon mengetahui lokasinya, yang ternyata Daon menyimpan alat pelacak kepada Bitna, yang mana hal itu membuat Bitna marah dan mencoba menyerang Daon. Akan tetapi Bitna langsung dilempari belerang karena ternyata kekuatan iblis akan membeku jika dilempari belerang, yang membuat Bitna pun diborgol oleh Daon. Dan di saat bersamaan Daon mendapati kabar jika Kapten Kim telah innalillahi, di mana Daon pun langsung bergegas ke TKP. Dan tentu kematian Kapten Kim membuat Daon sangat terpukul karena Daon sudah menganggap Kapten Kim sebagai ibunya sendiri. Daon yang kini dilanda amarah karena mengira jika yang mempateni Kapten Kim adalah orang yang sama dengan yang mempateni keluarganya. Kemudian ia pun menemui Bitna lalu mengatakan agar Bitna mempateni pematen berantai berinisial J dan ia akan membantunya, dan di saat pematen tersebut tertangkap, Daonlah yang akan mempateninya. Namun Bitna mengatakan jika Daon mempateni seseorang, Daon pun akan dikirim ke neraka olehnya. Tanpa pikir panjang, Daon langsung menyetujui hal tersebut. Mendengar perkataan Daon membuat Bitna senang. Akan tetapi beberapa saat kemudian anehnya jantung Bitna berdetak lebih kencang dan ia meneteskan air mata, dalam artian ia telah mempunyai rasa simpati seperti manusia. Keesokan harinya Bitna pun pergi bersama Daon untuk memeriksa jasad Kapten Kim, yang mana Bitna memeriksa ingatan Kapten Kim dan melihat detik-detik innalillahinya Kapten Kim, bahkan melihat pelakunya. Setelah itu Bitna sedang menghadiri acara pemakaman, yang mana Daon melakukan pidato terakhirnya dan ia yang terbawa emosi malah mengatakan akan membuat sang pematen menderita. Malam pun poek, yang mana Bitna terus-menerus memikirkan alasan dirinya menangis pada waktu itu. Sementara di sisi lain Mando yang diam-diam pergi ke gereja dan melantunkan lagu rohani terpergoki oleh Arong, membuat Mando pun memohon ampun dan akan melakukan apapun yang diperintahkan Arong. Dan Arong memerintahkan Mando agar mengawasi Justitia, dan jika Justitia menangis maka Mando harus memberitahunya. Hingga Arong pun mengakui identitas dirinya yang seorang penato atau polisi neraka yang diutus oleh Bel agar mempateni iblis yang berkhianat dan bersimpati kepada manusia. Di sisi lain di kantor polisi, tim 2 mendapati anggota baru bernama Jang Moon-jae. Hingga beberapa saat kemudian mereka melakukan pengarahan kasus tentang orang-orang yang innalillahi dengan tanda Gehenna dan berniat menyelidiki Kang Bitna. Akan tetapi Daon terus-menerus membela Hakim Kang, yang mana Daon terus-menerus diperhatikan oleh Moon-jae. Sementara di sisi lain Daon yang kini sudah memutuskan bekerja sama dengan Bitna, mereka pun bersama-sama memeriksa berkas kasus pematenan J. Lalu Bitna pun menanyakan tentang Daon yang masih mengingat kejadian kematian keluarganya, di mana Daon pun menceritakannya dan Bitna yang mendengar cerita itu tanpa sadar. Ia meneteskan air mata, yang mana hal itu disaksikan oleh Mando, yang tentu hal itu langsung Mando beritahukan kepada Arong. Beberapa saat kemudian Bitna yang sedang tertidur diganggu oleh Oh Mija dan mengajak Bitna untuk keluar, yang mana si Nini tiba-tiba berubah menjadi seorang pria yaitu Gabriel. Ia mengaku bahwa misi dirinya adalah untuk membantu orang miskin dan orang baik, yang mana Gabriel menjelaskan jika dirinya telah melindungi Daon semenjak keluarganya innalillahi. Akan tetapi untuk sekarang ia tidak bisa lagi melindungi Daon karena Daon kini sudah memiliki niat untuk mempateni seseorang, dan karena hal itulah Gabriel tidak bisa melindunginya lagi. Bitna lalu menanyakan alasan Gabriel memberitahunya. Lalu Gabriel pun mengatakan karena Gabriel yang tidak bisa melindunginya, maka satu-satunya yang bisa melindungi Daon adalah Kang Bitna. Keesokan harinya kita diperlihatkan Jong Son Ho yang mengendarai mobilnya secara ugal-ugalan dan hampir menubruk siswa SMA. Akan tetapi hal itu dihentikan oleh Oh Mija. Sementara itu di tempat lain Bitna diberitahukan tentang Jong Son Ho yang ditangkap kepolisian, yang mana saat Bitna melihat fotonya membuatnya bergegas pergi dan melihatnya dari kaca. Hingga keesokan harinya persidangan Jong Son Ho dimulai, yang mana Son Ho mengakui semua kesalahannya dan Bitna menyuruh Son Ho untuk menatapnya. Akan tetapi Son Ho terus memalingkan wajahnya. Bitna pun langsung menghampirinya dan tiba-tiba Bitna teringat akan pelaku yang mempateni detektif Kim, yang ternyata itu adalah Jong Son Ho. Bitna pun mengajukan pertanyaan padanya, apakah Son Ho pernah mempateni seseorang ataukah tidak. Son Ho yang mendengar pernyataan Bitna dibuat ketakutan. Hingga saat malam kita kemudian diperlihatkan dengan Arong yang didatangi seorang yaitu Moon-jae yang juga seorang iblis. Lalu Arong pun mengatakan untuk mempateni Daon sesuai perintah Bel.
Scene kemudian flashback ke beberapa hari yang lalu yang memperlihatkan Arong yang sedang memanggil iblis kematian yaitu Bell, yang mana ia mengadukan bahwa Justitia terus diganggu oleh manusia yaitu Daon dan harus dipateni. Bell pun mengutus Paimon asistennya untuk mengawasi Bitna dan mempateni Daon, yang ternyata Paimon masuk ke dalam tubuh Jang Moon-jae yang kebetulan seorang detektif. Kembali ke masa sekarang yang mana Moon-jae berniat mempateni Daon secara brutal. Keesokan harinya persidangan Jong Son-ho dimulai kembali yang mana Hakim Kang memutuskan jika Son-ho dibebaskan. Hingga setelah persidangan, Bitna pergi ke Toserba Arong, yang mana Arong terus-menerus ngebacot tentang kapan Bitna mempateni Son-ho karena ia adalah pematen yang berinisial J. Akan tetapi Bitna mengatakan jika ia akan berhati-hati dalam kasus tersebut karena Son-ho bukanlah pelaku yang sebenarnya, melainkan ia ada di TKP sebelum kematian detektif Kim dan ada orang lain selain Son-ho. Namun setelah itu Bitna mengatakan pada Arong agar jangan mengusik Han Daon. Keesokan harinya Bitna dipanggil ke ruangan kepala hakim karena Bitna yang sudah viral sebagai hakim yang berkarakter buruk bahkan tidak adil dalam memutuskan persidangan yang membuatnya diskor selama 1 bulan dan tidak boleh bekerja dulu. Akan tetapi Bitna malah terlihat senang dan sepulang Bitna dari tempat kerja ia berdiskusi dengan Daon dan Mando, yang mana Mando menemukan bahwa pematen J selalu mengambil bagian yang berbeda di antara korbannya, membuat Bitna menyadari jika sang pematen J adalah syaitan yang kabur dari neraka dan membawa kailung, yang mana Mando mengatakan jika syaitan yang bersemayam di tubuh manusia pasti akan menua dan untuk mencegah hal tersebut maka ia harus mempateni orang baik dan mengambil bagian awak sang korban agar dirinya tidak menua. Keesokan harinya saat malam, Bitna mendengar kabar dari tukang bebersih bahwa mereka sudah mendapati informasi tentang detektif Kim, membuat mereka bergegas bertemu dengan Bitna yang mana mereka memberikan sebuah gulungan. Sementara itu di sisi lain Mando dan Arong pergi menuju tempat kosong dan bertemu dengan Paimon atau Moon-jae. Lalu Moon-jae mengatakan jika Mando akan segera memberinya tugas, akan tetapi jika Mando mengkhianatinya maka ia akan dipateni. Arong lalu mengatakan bahwa Paimon harus segera mempateni Daon, namun tidak boleh sampai melukai Justitia. Akan tetapi Paimon hanya terdiam dan tersenyum mengingat kembali akan titahan Bell, di mana Bell memerintahkan pada Paimon agar mempateni siapa saja yang menghalangi jalannya dan Daon harus dipateni lalu mengirimnya ke neraka. Namun Paimon mengatakan jika Daon bukan pendosa maka ia tidak bisa mempateninya. Namun Bell memerintahkan agar membuat Daon menjadi seorang pendosa, bahkan Paimon boleh mempateni Justitia jika memang Paimon bisa mengalahkannya. Paimon yang kini berada di tubuh Moon-jae kemudian mengatakan pada Arong jika keputusan Arong untuk memanggil Bell tidak akan menyesal dan ia malah tersenyum sambil ngaleos. Dimana setelah itu Mando yang merasa cemas kemudian menanyakan alasan Arong memanggil Paimon karena meskipun Paimon berjanji tidak akan mengusik Justitia, ia hanyalah iblis dan bisa saja berkhianat, yang mana hal itu bisa membuat Justitia dalam bahaya karena dari dulu Paimon bermusuhan dengan Justitia. Hingga Mando mengatakan jika dirinya akan mengatakannya kepada Justitia, akan tetapi Arong langsung mengancamnya tentang Mando yang berkhianat selalu pergi ke gereja. Sementara itu di sisi lain Bitna yang kini masuk ke rumah Daon yang dulu kemudian membayangkan apa yang terjadi dahulu kepada Daon dan hal itu membuat Bitna menangis. Malam pun poek terlihat Mando yang menukar ponsel miliknya dengan milik Bitna. Sementara itu Bitna memasuki sebuah bar dan menemui Jong Son-ho. Di sisi lain Daon mendapati telepon dari Bitna yang meminta tolong kepada Daon. Namun ternyata itu adalah suara Mando yang direkayasa karena ia melakukannya atas perintah Paimon dan Arong. Beberapa saat kemudian Mando yang hendak pergi dicegat oleh Arong. Akan tetapi Mando melempari Arong dengan belereng yang membuat kekuatan Arong melemah dan Mando berhasil kabur, yang mana ia terus-menerus menggedor rumah Bitna dan Daon namun tidak ada jawaban. Kegaduhan tersebut membuat Oh Mija naik hingga beberapa saat kemudian Bitna mendapati Mija yang berubah menjadi laki-laki dan Mando yang berada di klub lalu mengatakan jika Han Daon dalam bahaya. Di tempat lain Daon yang terlihat hariwang mencari keberadaan Bitna, namun di sana ia malah bertemu dengan Moon-jae di mana Moon-jae mengatakan jika Bitna sudah ia pateni lalu mengakui jika dirinya adalah iblis, membuat Daon yang mendengarnya emosi dan mulai menghabak Moon-jae. Akan tetapi Moon-jae tidak merasa sakit sedikit pun karena ia adalah iblis, hingga beberapa saat kemudian giliran Daon lah yang terus dihabak oleh Moon-jae. Di saat hal itu terjadi Bitna pun datang menyelamatkannya dan mulai bertarung dengan Moon-jae atau Paimon. Dan di saat Bitna akan menuncerapnya, tiba-tiba Paimon mengatakan datanglah ke mimpi buruknya, yang ternyata Paimon memanggil Bitna ke dunianya dan kita diperlihatkan pada Bitna yang sudah berada di dunia Paimon, yang mana Bitna kembali ke TKP kematian keluarga Daon. Bahkan Bitna melihat Daon di hadapannya dan mencoba mempateni Bitna. Akan tetapi Bitna tersadar kembali saat mendengar suara Daon memanggilnya, yang membuat Bitna pun mulai menyerang Paimon kembali dan akhirnya Bitna berhasil mempateni Moon-jae. Lalu setelah itu Bitna bergegas menghampiri Daon yang sudah tumbuh
tumbang dan dibuat khawatir, hingga Daun pun sadar dan mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Lalu Bitna pun berjanji bahwa ia akan melindungi Daun, di mana Bitna yang kini takut kehilangan Daun langsung memeluknya sambil menangis. Akan tetapi beberapa saat kemudian Moon-jae kembali yang ternyata belum innalillahi. Ia bahkan menghampiri mereka berdua dan hendak menuncer Bitna. Nanging Daun yang melihat hal itu langsung melindungi Bitna. Namun saat itu terjadi, Paimon langsung didorong oleh Arong, membuat Bitna pun menuncer Moon-jae dan akhirnya innalillahi. Hingga setelah itu Bitna terus-menerus menampar Arong dan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa memaafkan Arong karena telah membahayakan Daun. Namun tanpa rasa bersalah, Arong mengatakan jika tugasnya adalah untuk menghukum para iblis yang berkhianat dan langsung ngalios pergi. Tukang bebersih yang berada di sana pun langsung membersihkan Bitna dan tanpa diduga Bitna yang seorang iblis untuk pertama kalinya mengucapkan terima kasih. Dan setelah itu Bitna pun pergi menemui Bel, di mana Bitna yang terlihat murka mencoba melawan Bel dan mengeluarkan pisau legendnya. Akan tetapi Bel lalu menyatakan jika Bitna telah melanggar tatakan bangsa iblis, yaitu ia sudah jatuh cinta pada manusia dan bahkan Bitna sudah mempateni Paimon, salah satu dari bangsa iblis itu sendiri. Bel pun langsung mengambil kekuatan iblis Bitna, lalu Bel mengatakan jika kini iblis Justitia sudah tidak mempunyai kekuatan lagi dan ia akan tetap berada di bumi sebagai manusia biasa. Hingga beberapa saat kemudian Bitna pun berdiskusi dengan Daun dan juga Mando, yang mana di sana Bitna memberitahu Daun jika sang pematen J adalah Satan dan Bitna merasa bahwa Satan itu adalah Jong Son-ho. Namun Bitna sendiri masih belum merasa yakin akan dugaannya tersebut. Daun yang mendengar nama tersebut langsung berdiri yang bermaksud untuk pergi menemui Son-ho. Akan tetapi Bitna mengatakan jika ia adalah iblis dan manusia biasa tidak akan bisa melawannya, dan Bitna pun berencana akan mencari tahu apakah Son-ho benar-benar pematen J ataukah bukan. Mando pun terlihat sangat hariwang kepada Bitna karena ia sudah mengetahui bahwa kekuatan Justitia telah menghilang. 안 죽어요. 약 사과 깎을 줄 알아요? Keesokan harinya Bitna pergi ke rumah Jong Jae-gol, yang tanpa diduga Bitna mengatakan bahwa ia ingin menikahi putranya yaitu Jong Son-ho. 갑자기 건전은 왜? 결혼하겠다고 하는지 궁금하실 거예요. 더 정확히는 결혼을 통한 Di sisi lain, Si Gendut dan Ensup sedang menyelidiki kasus penyerangan Kang Bitna tahun lalu, yang mana mereka mendapati informasi jika penuncerban Bitna mungkin saja ada hubungannya dengan Jong Jae-gol, karena sesudah Bitna terluka ia dibawa ke rumah sakit Yonsun. Hingga setelah itu Si Gendut berpapasan dengan Daun dan mengajaknya untuk pergi makan. Di sana Si Gendut pun memberitahu tentang penusukan Hakim Kang yang ada hubungannya dengan Jong Jae-gol, yang mana Si Gendut mencari tahu hal itu untuk mendapatkan petunjuk tentang kasusnya, dan Si Gendut memberitahu rumah sakit yang Bitna tuju setelah penuncerbannya. 팀장님 살아 계셨어도 그게 경찰이 할 일이라고. 아니에요. 소영이 누나 그렇게 된 거 미안하면 밥값이나 내요. Setelah itu kita diperlihatkan Daun yang sudah berada di rumah sakit dan berbicara dengan Dr. Ji-hye, di mana Dr. Ji-hye mengatakan jika beberapa hari setelah insiden penuncerban Bitna, ada seorang pria yang datang ke ruangan Bitna dan orang tersebut sama dengan foto yang diperlihatkan Daun, yaitu Son-ho, yang mana hal itu pun Daun beritahukan kepada Bitna. Akan tetapi Daun yang merasa cemburu karena Bitna akan menikahi Son-ho membuatnya mengatakan jika dirinya tidak suka akan hal itu. Hingga keesokan harinya Bitna pun mengobati rasa cemburu Daun dengan mengajaknya berkencan juga bersenang-senang. 요즘 애들은 이런 거 찍으면서 아이고 맛있게 먹어. 아이고. 못 잡겠지. Di hari berikutnya saat malam, Bitna mengatakan kepada Mando jika dirinya akan pergi ke rumah Jong Jae-gol untuk mencari bukti. Akan tetapi Mando melarangnya karena jika Bitna tertangkap, ia kini pasti innalillahi karena sekarang Justitia atau Bitna sudah kehilangan kekuatannya sedangkan lawannya sendiri adalah Syaiton. Akan tetapi Bitna yang kekeh kemudian mengatakan jika ia tidak tega melihat keadaan korban yang sangat menderita dan ia tidak bisa hanya diam begitu saja. Keesokan harinya Bitna pun pergi ke rumah Jong Jae-gol yang kebetulan ia juga akan makan malam bersama dengan mereka, yang ternyata Bitna datang ke sana lebih awal karena ia berniat akan mencari bukti dan memasuki ruangan rahasia. 이런 곳이 있어. Beberapa saat kemudian ia menemukan sebuah lukisan yang ternyata menjadi sebuah pintu. Di sana pun Bitna menemukan sebuah senjata pematenan. Akan tetapi saat Bitna keluar, ia dipergoki oleh Jong Son-ho yang mencoba memukulnya, dan setelah itu entah apa yang terjadi sebab Shin berpindah kepada Arong yang terlihat sangat marah lalu bergegas akan pergi. Sementara di sisi lain Daun menelpon Mando karena ia tidak bisa menghubungi Bitna. Mando pun mengatakan kepada Daun jika Bitna pergi ke rumah Jae-gol untuk mencari bukti, yang membuat Daun
Daon bergegas pergi. Bitna sendiri yang kini sedang melakukan pertarungan terlihat terkena pukulan yang membuatnya tak sadarkan diri. Hingga beberapa saat kemudian Bitna sadar lalu menanyakan alasan Sonho yang dulu pernah menuncrep. Juga Bitna ingin mengetahui alasan Sonho yang mencoba mempateninya tahun lalu. Yang mana Sonho mengatakan jika tahun lalu pun Bitna menerobos masuk ke kamar tersebut dan mengatakan bahwa sekarang pun Bitna tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari sana, di mana Sonho kemudian menceritakan bahwa dulu saat bulan Desember tahun 2023 Bitna pernah mengunjungi rumah Jong Jae-geol untuk menemuinya. Akan tetapi karena ketua dewan belum ada di rumahnya, Bitna saat itu berkeliling di rumah tersebut dan tanpa disengaja menemukan kamar di Rubanah yang di sana Bitna menemukan sebuah video yang mana video tersebut berisi Taegyu yang terus merakpak seorang wanita yang ternyata itu adalah ibu Sonho. Di mana saat Bitna melihat hal itu ia terpergoki oleh Taegyu yang membuat Bitna pergi meninggalkannya. Taegyu sendiri yang tidak ingin Bitna membocorkannya langsung menyuruh sang adik untuk mempateninya. Hingga selang waktu berlalu Bitna tiba-tiba diserang oleh seseorang yang ternyata itu adalah Sonho. Pun Sonho mengatakan jika dirinya disuruh oleh kakaknya Taegyu untuk menuncer Bitna. Kembali ke masa sekarang yang mana Bitna mengatakan agar Sonho memberitahukan orang yang mempateni ibu Sonho dan Bitna akan membawa pematen tersebut ke neraka. Akan tetapi Sonho malah langsung nyekek Bitna. Sementara di sisi lain Daon yang sedang gurung gusuh malah dicegat oleh Arong yang tanpa diduga Arong malah memberikan denah rumah Jong Jae-geol yang ternyata ia tidak ingin Justitia dalam bahaya dan menyuruh agar Daon untuk melindunginya karena Justitia telah kehilangan kekuatannya. Daon yang mendengar hal itu terkejut dan langsung masuk ke rumah Jong Jae-geol di mana di sana ia pun langsung menyelamatkan Bitna. Beberapa saat kemudian Bitna memberitahu Daon jika Sonho bukanlah pematen J dan kemungkinan sang pematen yang berinisial J antara Taegyu atau Jae-geol. Akan tetapi Daon yang khawatir kepada Bitna langsung memarahi Bitna karena Bitna bisa saja innalillahi. Lalu Daon pun kemudian langsung memeluk Bitna. Selang waktu berlalu Bitna yang kini sedang berada di rumah sakit dijenguk oleh Arong yang mana Bitna pun memaafkan perbuatannya dan mereka bertiga pun bekerja sama kembali. Saat malam Bitna pergi ke tempat kosong dan memanggil Bel yang mana ia memberitahu Bel jika dirinya sudah menemukan Shaiton dan akan menangkapnya sehingga Justitia meminta Bel untuk mengembalikan kekuatannya. Sementara di sisi lain Sonho terlihat sangat ketakutan dan sedang bersembunyi di sebuah motel hingga beberapa saat kemudian ia mendengar seseorang mengetuk pintunya. Namun saat pintu itu dibuka ia malah mendapati Bitna dan reng-rengan yang mana Sonho pun langsung dipukul dan entah apa yang terjadi sebab scene memperlihatkan Bitna yang mencoba menubruk seseorang di dalam mobil. Keesokan harinya reng-rengan polisi menemukan jasad tersebut yang diduga itu adalah Sonho karena polisi menemukan sebuah surat wasiat peninggalan Sonho. Beberapa saat kemudian mereka mengadakan pemakaman Sonho di mana di sana terlihat Jae-geol yang berpura-pura menangis atas kematian Sonho. Di sisi lain Daon dan reng-rengan didatangi oleh seseorang yang ternyata Sonho masih hidup, di mana Sonho mengatakan jika dirinya akan menyerahkan diri. Scene pun lalu flashback yang memperlihatkan 4 hari yang lalu saat Bitna baru keluar dari rumah sakit, di mana terlihat Bitna berbicara dengan Daon dan memberitahunya jika Sonho memiliki senjata untuk mempateni pematen J. Setelah itu kita diperlihatkan Sonho yang didatangi Bitna dan reng-rengan. Lalu Bitna pun berbicara dengan Sonho yang mana ia membuat sebuah kesepakatan dengannya jika ayahnya dan Taegyu mencoba mempateni Sonho maka Sonho harus bekerja sama dengan Bitna. Hingga beberapa saat kemudian Sonho pun menelpon Taegyu dan meminta untuk menyelamatkannya. Akan tetapi ternyata Taegyu telah bersekutu dengan ayahnya yang berencana untuk mempateni Sonho. Hingga Sonho pun dijemput oleh orang-orang titahan Taegyu. Namun tanpa diduga Sonho yang sudah berada di dalam mobil mencoba dipateni oleh seseorang. Namun hal itu dihentikan oleh Arong dan reng-rengan sehingga pergelutan pun terjadi. Hingga Bitna pun datang dan menyuruh para bawahannya untuk mengurung antek-antek Taegyu dan menghapus semua ingatannya, di mana Sonho kemudian menyetujui kesepakatan yang Bitna inginkan karena dirinya ingin membalas dendam atas innalillahinya sang ibu. Setelah itu mereka pergi dan melakukan pembakaran mobil yang mana mereka melakukan manipulasi terhadap jasadnya dan menyuruh Sonho untuk menulis surat wasiat jika yang mempateni dirinya adalah ayah dan juga kakaknya. Kembali ke waktu sekarang di mana Sonho menyerahkan diri ke polisi dan menyerahkan senjata untuk mempateni J. Lalu Sonho diinterogasi oleh si Genut dan juga Daon. Akan tetapi Sonho tidak mengakui jika dirinya telah menyerang Bitna. Bahkan saat ditanyai tentang pematen J, Sonho tidak memberitahu Daon seolah-olah dirinya sangat ketakutan. Di sisi lain Taegyu amuk-amukan karena mendengar jika Sonho masih hidup. Ia juga mendapati kabar jika Sonho menyerahkan senjata pematenan berantai yaitu kapak. Dan di sisi lain reng-rengan polisi mulai mencari kebusukan Taegyu beserta buktinya yang ternyata reng-rengan Daon sengaja membocorkan informasi tentang senjata untuk
membuat pematen J bergerak. Di sisi lain, Taegyo mendatangi Jaegol dengan amuk-amukan lalu menyuruh agar Jaegol untuk memastikan tentang senjata yang Sunho serahkan kepada polisi. Namun Jaegol mengatakan jika sang pematen J adalah Taegyo bukanlah dirinya. Perkataan Jaegol membuat Taegyo murka dan mengatakan jika dirinya mempateni seseorang karena disuruh oleh Jaegol dan menyuruh Taegyo untuk bertanggung jawab sesuai dengan perbuatannya. Beberapa saat kemudian Taegyo pun mengatakan jika dirinya sebenarnya menemukan kailum yang dijatuhkan oleh Shaiton. Mendengar perkataan Taegyo membuat Jaegol ngegebek dan berteriak menanyakan keberadaan kailum tersebut. Jaegol pun menuruti perkataan Taegyo dan memeriksa ke ruangan rahasia yang mana Jaegol tidak menemukan senjata tersebut. Membuatnya berpikir siapakah orang yang bisa memasuki ruangan tersebut, dan dirinya teringat akan Kang Bitna yang ada saat insiden penyerangan di rumahnya. Hingga beberapa saat kemudian kita diperlihatkan jika Jaegol menyimpan jasad istrinya di lemari es dan ia berkata jika dirinya akan segera mengeluarkannya dari sana. Setelah itu Jaegol pun menyuruh agar Taegyo untuk pergi keluar Nagreg, juga berjanji akan memberikan semua hartanya kepada Taegyo asalkan Taegyo memberikan kailum kepada dirinya. Di sisi lain Bitna sedang mengawasi Taegyo dari kaca yang mana pada saat itu Taegyo membawa kailum, di mana Bitna yang melihat hal itu dibuat terkejut dan langsung bergegas pergi. Kembali kepada Taegyo yang menyetujui akan perginya keluar Nagreg, namun sebelum pergi ia kemudian menjedor ayahnya terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian saat Taegyo sudah sampai bandara, tiba-tiba ia diserang oleh petugas bandara dan kailumnya kemudian diambil, yang ternyata Jaegol sebenarnya belum innalillahi karena Jaegol mengatakan jika Taegyo hanya mempateninya di dunia ilusi yang ia buat. Bahkan kini Jaegol menuncap kaki Taegyo tanpa rasa bersalah, juga kailum kini sudah ia dapatkan. Di tempat lain, para polisi mendapatkan hasil forensik dari kapak tersebut yang menunjukkan jika terdapat sidik jari Jong Taegyo, juga noda darah di kapaknya terdapat darah detektif Kim. Membuat Daon menghubungi Bitna dan memberitahu jika Taegyo adalah J. Bitna pun sebenarnya juga berasumsi Taegyo adalah seorang Shaiton. Bitna yang kini sudah sampai di rumah Taegyo, ia memergoki Jaegol yang mengumpulkan semua bagian awak para korban pematenan J yang berencana untuk membuat dirinya hidup abadi karena ternyata Shaiton bersemayam di tubuh Jaegol. Membuat Bitna pun berniat mengirimnya ke neraka, akan tetapi Jaegol malah curhat saat 26 tahun yang lalu, yang mana pada saat Shaiton atau dirinya memberontak dan berhasil kabur dari neraka, ia kemudian bertemu dengan Taegyo remaja dan pada saat itu Taegyo merupakan anak haram dari Jaegol dan diakui, yang mana Jaegol mengatakan jika kelahiran Taegyo adalah sebuah kesalahan. Di mana saat itu Taegyo yang mendengar perkataan kejam sang ayah, ia pun langsung mempateninya hingga saat sang ayah innalillahi, datanglah Shaiton yang mengatakan jika Taegyo adalah orang yang ia butuhkan. Lalu Shaiton mengatakan jika dirinya adalah iblis dan langsung memerintahkan Taegyo untuk mempateni manusia agar dirinya bisa abadi, dan jika Taegyo berhasil maka Shaiton akan mengkabulkan semua keinginan Taegyo. Di mana saat itu si Shaiton pun langsung merasuki tubuh Jaegol, dan seiring berjalannya waktu Taegyo melakukan apa yang diperintahkan Shaiton, yaitu mempateni manusia. Bahkan saat itu si ibu tiri yang melihat Taegyo membawa awak orang yang ia pateni, si ibu tiri pun langsung diperpak oleh Taegyo. Bitna yang mendengar cerita tersebut terlihat geram, namun Jaegol mengatakan jika ia melakukan hal itu untuk hidup abadi. Membuat Bitna mencoba mempateninya, namun di saat bersamaan Shaiton menghipnotis Bitna agar masuk ke dunia ilusinya, yang mana Bitna membayangkan jika dirinya menikah dengan Daon. Akan tetapi beberapa saat kemudian Bitna sadar dan ia mendapati jika Shaiton membangunkan mayat serta mayat tersebut langsung menyerang Bitna. Namun Jaegol yang terobsesi dengan keabadian mencoba melemparkan kembali kailung kepada bagian tubuh korban. Akan tetapi Bitna dengan tepat waktu kemudian menghentikannya dan berhasil menuncap Jaegol dan mengeluarkan Shaiton dari tubuhnya, hingga pertarungan yang sebenarnya pun dimulai. Hingga beberapa saat kemudian Bitna membuka gerbang menuju neraka dan melemparkan kailum ke sana, yang membuat si Shaiton mencoba menangkap kailum tersebut. Akan tetapi si Shaiton yang lengah karena mencoba menangkap kailum, hal itu langsung dimanfaatkan Bitna untuk langsung menuncerapnya dan berhasil mengirim si Shaiton kembali ke neraka. Di saat bersamaan para polisi sudah sampai di rumah Taegyo, namun di saat bersamaan juga Daon mendapatkan pesan dari Bitna jika Taegyo berada di pelabuhan yang hendak melarikan diri. Shin pun memperlihatkan Taegyo yang sudah berada di pelabuhan, nanging kapal yang ia tumpangi tiba-tiba berhenti dan tidak bisa dinyalakan, yang tanpa diduga muncullah Daon yang langsung menghabak Taegyo terus-menerus. Lalu Daon pun mengatakan jika dirinya adalah anak dari korban pematenan 26 tahun yang lalu, yang mana perkataan Daon mengingatkan Taegyo saat ia mempateni detektif Kim.
너를 현직 경찰상이네. Yang mana saat detektif Kim sakaratul maut dan sudah tawehwoh, ia menulis huruf J tanpa sepengetahuan Taegyu. Lalu detektif Kim mengatakan kepada Taegyu bahwa sekalipun dirinya innalillahi, rekan-rekan polisinya akan menangkap Taegyu dan membuatnya dihukum atas kejahatannya. Juga hukuman yang akan diterima Taegyu bukan hanya di dunia, melainkan Taegyu juga akan dihukum di neraka. Perkataan itu membuat Taegyu murka dan akhirnya mempateni detektif Kim. Lalu sekarang Taegyu mengatakan kepada Daon jika dirinya telah menyiksik kokor detektif Kim saat ia masih sadar, di mana perkataan Taegyu membuat Daon sangat murka dan terus-menerus menghabak Taegyu. Bahkan Daon yang sudah hilang kesabaran mencoba mempateninya dengan sebuah tali. Namun untungnya Daon keburu istighfar dan menghentikan tindakannya, juga mengatakan jika dirinya akan menghukum Taegyu sesuai dengan hukum yang ada. Dan ternyata alasan Daon bisa menaiki kapal tersebut karena ia dibantu si Nini malaikat yang menyamar sebagai tukang kapal, yang mana hal itu terjadi karena Bitna meminta bantuan kepada si Nini. Keesokan harinya sebelum persidangan dimulai, Bitna didatangi oleh Bel, yang mana Bel memerintahkan Bitna untuk membebaskan Taegyu agar Taegyu langsung dikirim ke neraka. Dan jika Bitna tidak melakukan hal tersebut, maka Bitna akan innalillahi secara mengenaskan. Hingga saat Bitna di ruang persidangan, ia malah mengatakan jika persidangan ditiadakan. Membuat semua orang terlihat kebingungan. Lalu Bitna pun mengatakan alasan persidangan ditiadakan adalah karena terjadinya sesuatu kepada saksi. Hingga beberapa saat kemudian Daon mendapati pesan jika Sonho telah diserang dan dibawa ke rumah sakit, yang hal itu membuatnya tidak bisa bersaksi. Setelah itu Daon pun langsung mengunjungi Sonho di rumah sakit, di mana Daon memberitahu Sonho jika persidangan ditunda selama 2 hari. Sonho pun langsung menolak untuk bersaksi karena dirinya takut akan dipateni oleh Taegyu. Hingga saat malam Daon kemudian berbicara dengan Bitna, di mana Daon yang kepo lalu menanyakan kenapa Bitna bisa mengambil alih kasus Taegyu. Bitna lalu menjelaskan jika ia mendatangi Taegyu lalu membuat sebuah kesepakatan, yang mana kesepakatan itu adalah Bitna akan membebaskan Taegyu dengan syarat Taegyu mau mempateni manusia dan mengambil bagian berbeda dari para korban untuk diberikan kepadanya. Lalu Bitna pun memberitahu Taegyu jika Bitna telah berhasil mengambil kailum dari Jegel, yang mana perkataan Bitna itu pun membuat Taegyu menyetujui kesepakatannya. Selang waktu berlalu, persidangan pertama dimulai, yang mana akhirnya Sonho datang ke sana sebagai saksi, yang ternyata Sonho bersedia bersaksi karena perkataan Daon yang membuatnya ingin membalas innalillahinya sang ibu. Dan kini Sonho pun bersaksi jika dirinya menuncrap tangan detektif Kim. Namun setelah itu Taegyu malah nektek tangan detektif Kim dengan kapak. Lalu Sonho pun mengatakan jika Taegyu merekam para korban pematenan, dan kini ia meminta maaf juga menyesal atas apa yang telah ia lakukan. Hingga keesokan harinya Daon dan Reng-Rengan mencari kaset yang berisi rekaman tersebut, yang mana di sana Ensup menemukan sebuah tempat yang ada di bawah tanah yang mencurigakan. Hingga akhirnya Daon dan Reng-Rengan menemukan kaset, yang mana kaset tersebut bahkan diberi nama, tempat dan tahun, yang mana semua waktu kejadian bertepatan dengan terjadinya pematenan J. Setelah polisi menemukan semua kaset tersebut, Hakim Kang pun memeriksa semua rekaman tersebut, yang ternyata rekaman tersebut berisi pematenan terhadap para korban. Keesokan harinya persidangan dimulai kembali, yang mana Taegyu mengatakan pada keluarga korban jika alasannya mempateni mereka karena mereka semua termasuk orang miskin, karena Taegyu berpikir dengan melakukan hal tersebut maka Taegyu bisa sedikit meringankan beban mereka semua. Taegyu yang psikopat pun menambahkan jika dirinya tidak menyesal sama sekali dengan perbuatannya, juga dirinya sangat senang saat mempateni mereka. Perkataan Taegyu tersebut tentu membuat suasana di ruangan pengadilan menjadi gaduh dan dipenuhi dengan tangis. Hingga saat malam, Bitna yang kini dilanda kebingungan curhat kepada Oh Mija, yang mana Bitna memberitahu bahwa Bel datang kepadanya dan menyuruh untuk membebaskan Taegyu lalu mengirimnya ke neraka. Dengan begitu dirinya akan tetap hidup. Akan tetapi jika Bitna tidak membebaskan Taegyu maka ia akan dipateni oleh Bel. Lalu si Nini pun mengatakan untuk membebaskan pelaku agar Bitna tetap hidup karena biasanya Bitna selalu seperti itu. Namun Bitna yang kini perlahan sudah berubah kemudian mengatakan jika ia membebaskan Taegyu, ia berpikir bagaimana dengan para keluarga korban yang telah menderita selama ini, dan ia tidak ingin menambah derita mereka lagi. Hingga saat di rumah, Bitna pun mengatakan kepada Arong dan juga Reng-Rengan jika dirinya akan menghukum Taegyu sesuai dengan hukum dunia. Keputusan Bitna tersebut tentu membuat Mando dan yang lainnya sangat hariwang dan mencoba membujuk Bitna. Namun Bitna malah mengatakan pada mereka agar mereka semua jangan memberitahu keputusan Bitna kepada Daon.
Keesokan harinya sidang putusan pun diumumkan jika Taegyu mendapatkan hukuman innalillahi yang tentu semua orang yang mendengarkan putusan tersebut dibuat terharu dan berterima kasih kepada sang hakim dan Sonho sendiri dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Singkatnya setelah itu diperlihatkan jika Sonho telah bundir sehingga membuat Taegyu mengajukan cuti khusus untuk mengadakan pemakaman adiknya. Keesokan harinya Bitna pun menemui Daon untuk terakhir kalinya dan mengatakan jika dirinya saat ini ingin melindungi Daon dan ingin melihat Daon bahagia. Juga Bitna meminta maaf karena tidak bisa menepati janjinya untuk terus bersama Daon dan Bitna menambahkan jika dirinya akan pergi ke tempat yang jauh. Daon pun yang mendengar perkataan Bitna malah mengira bahwa Bitna akan dikeluarkan dari pekerjaannya, di mana Bitna mengatakan kembali kepada Daon jika dirinya sangat mencintai Daon. Begitupun juga dengan Daon dan kini Bitna mengucapkan selamat tinggal kepada Daon. Setelah itu Bitna pun pergi meninggalkannya, akan tetapi di sisi lain di pemakaman Sonho, para polisi kehilangan Taegyu yang ternyata kabur. Hingga saat malam kita kemudian diperlihatkan Bitna yang berada di sebuah hutan dan ia didatangi oleh sosok hitam yang ternyata itu adalah prajurit Bel, yang mana ia mengatakan kepada Bitna karena Bitna tidak mematuhi perintah Bel, maka Bitna atau Justitia harus menebusnya. Di sisi lain Daon terlihat kebingungan karena memikirkan ucapan Bitna, hingga beberapa saat kemudian Arong membuat keributan lalu memberitahu Daon untuk segera menghentikan Bitna dan mengatakan jika Bitna akan innalillahi. Tentu Daon yang mendengar hal itu seketika terkejut dan langsung ketar-ketir mencari keberadaan Bitna. Di sisi lain Bitna ternyata sudah dituncrap oleh sosok ditahan Bel dan akhirnya ia pun tumbang. Hingga beberapa saat kemudian Daon pun datang dan langsung melarikan Bitna ke rumah sakit. Akan tetapi dokter yang sudah berusaha keras menyelamatkan Bitna, dokter pun tidak berhasil karena kini Bitna dinyatakan sudah innalillahi. Keesokan harinya Daon pergi ke pemakaman, di mana di sana terlihat Mando yang sedih, yang tanpa kita duga ternyata itu adalah pemakaman Ohmija, dan Daon bertemu dengan Myungsuk, yang mana Myungsuk menanyakan tentang Kang Bitna, membuat Daon pun menceritakannya, yang mana pada saat itu Bitna sudah dinyatakan innalillahi oleh dokter. Daon pun yang mendengar pernyataan dokter dibuat terkejut dan langsung menghampiri Bitna juga menangis akan kematian Bitna. Akan tetapi beberapa saat kemudian Bitna tiba-tiba bergerak kembali dan saat itu Daon pun menyadari jika Bitna belum innalillahi. Sementara itu di sisi lain arwah Bitna yang kini sudah berada di alam baka didatangi oleh Bel, yang mana Bel memarahi Bitna karena telah mengkhianatinya dan tidak menuruti akan perintahnya. Bel pun menanyakan alasan Bitna membebaskan Taegyu. Bitna lalu menjawab jika dirinya membuat keputusan tersebut karena ia melakukannya sebagai hakim dan ia tidak menyesal memutuskan hal itu. Bel yang mendengar pernyataan Bitna mengatakan jika hukuman Bitna adalah kematian abadi, yaitu dengan memasuki neraka jahanam. Dan di saat yang tepat Sinini yang seorang malaikat menghentikannya dan mengatakan jika dirinya datang ke sana atas utusan Tuhan karena iblis Justitia melakukan kebaikan dengan memberikan putusan yang benar, sehingga hal itu dapat sedikit mengobati para keluarga korban yang bersedih. Dan karena Bitna mengorbankan dirinya untuk hal tersebut, maka Tuhan pun memberi kesempatan hidup kembali untuk iblis Justitia. Bel pun yang mendengar putusan malaikat tidak bisa berkata apa-apa dan tunduk terhadap apa yang diputuskannya. Lalu Bel pergi dari sana. Setelah itu Bitna pun bercerita dengan Sinini, yang mana Bitna menyimpulkan jika adanya Sinini di alam baka berarti Sinini kini telah innalillahi dan Sinini melakukan hal itu untuk menyelamatkan dirinya. Yang ternyata perkataan Sinini untuk melepaskan Taegyu pada waktu itu adalah untuk menguji Bitna, dan Sinini ingin memastikan jika Bitna benar-benar baik. Sin pun kembali kepada Bitna yang kini sudah hidup kembali. Setelah itu kita kemudian diperlihatkan Taegyu yang mencoba melarikan diri, yang mana ia dibantu oleh pengacaranya. Akan tetapi Taegyu bukannya tobat, ia malah mempateni pengacaranya sendiri hingga innalillahi. Bitna yang kini sudah sadar dan sudah mengetahui tentang kaburnya Jong Taegyu kemudian berencana untuk menghakiminya dan mengirimnya ke neraka, yang mana pada saat itu Bitna dan Reng-Rengan sengaja memancing Taegyu ke vilanya, di mana di tempat lain Daon dan juga Reng-Rengan sudah menemukan pengacara Taegyu yang kini sudah innalillahi dan berlumuran getih, di mana mereka pun berspekulasi jika Taegyu kabur dengan mobil pengacaranya, hingga sang kapten pun memerintahkan untuk melacak plat nomor mobil tersebut. Sementara itu Taegyu berhasil terpancing oleh Reng-Rengan Bitna dan datang ke vilanya. Akan tetapi ia mendapati Bitna yang juga berada di sana, membuat Taegyu pun mencoba memukul Bitna, namun kini Bitna yang dirasuki Ratu Iblis mampu menahan serangannya dengan mudah, hingga Bitna pun memulai penghakimannya, yang mana ia mengatakan jika Taegyu akan merasakan apa yang dialami korban yang ia pateni.
Singkatnya, saat Taegyo sudah dibuat ketakutan, Taegyo pun memohon kepada Bitna agar mengampuninya dan mengatakan jika dirinya akan melakukan apapun juga menuruti semua perkataan Bitna. Namun setelah hal itu Bitna tetap menghukum Taegyo. Yang mana setelah keadaan itu Taegyo meminta maaf di hadapan Bitna. Akan tetapi permintaan maafnya dihiraukan yang membuat Taegyo pun emosi dan mulai ngabacot kembali. Di mana Bitna pun langsung menuncrep Taegyo dengan pisau legendnya dan mengirimnya ke Gehenna. Keesokan harinya, reng-rengan polisi akhirnya datang ke TKP dan menemukan jika Taegyo sudah innalillahi dengan bundir dan di hadapannya terdapat peti yang berisi jasad para korban. Daon pun yang mendapati bagian jasad orang tua juga adiknya di sana dibuat sedih. Malam pun, Poek Shin lalu memperlihatkan Bitna yang sedang bersama Daon, yang mana Daon melarang Bitna untuk kembali ke neraka karena misinya telah selesai dan Bitna memberitahu Daon jika dirinya tidak akan pergi untuk sementara waktu. Di sana Bitna pun mengingat kembali pertemuannya dengan Bell, yang mana pada saat itu Bell mengatakan jika Justitia boleh kembali ke neraka dan Justitia tetap menjadi penerus Bell dengan syarat yaitu dirinya ingin cuti selama 3 tahun dan hidup di dunia. Balik lagi ke masa sekarang, yang mana Bitna mengajak Daon untuk membuat kenangan indah dan berbahagia bersama. Namun keesokan harinya Bitna ternyata pindah tugas ke tempat lain. Yang singkat cerita 2 tahun pun berlalu, kini Bitna menjadi hakim di pedesaan dan mengurus kasus-kasus kecil. Singkatnya Bitna pun akhirnya kembali ke kantor pusat, bahkan dirinya kini sudah terkenal sebagai hakim yang sangat baik. Beberapa saat kemudian Bitna pun didatangi kembali oleh Bell. Ia mengatakan jika Lucifer sang raja iblis memberi Bitna sebuah penawaran, yaitu jika Bitna ingin menjadi manusia maka ia harus mempateni 10 pendosa dalam waktu 1 tahun. Namun Bell berharap jika Bitna menolak tawaran Lucifer karena ia berharap Justitia sebagai penerusnya serta menyuruh agar Bitna memutuskannya lebih cepat. Mendengar pernyataan Bell membuatnya frustasi dan bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Hingga saat malam, Bitna yang kebingungan pun curhat kepada Daon tentang apa yang dikatakan Bell jika dirinya bisa menjadi manusia dan hidup bersama Daon dengan syarat ia harus mempateni 10 pendosa dalam setahun. Lalu Bitna menambahkan jika dirinya tidak ingin membuat korban beserta keluarganya terluka dan hidup menderita karena kini ia sudah menyadari dan merasakan perasaan manusia dan ia tidak ingin melukai orang lagi. Daon yang mendengar perkataan Bitna lalu meyakinkannya dengan mengatakan jika dirinya akan mempercayai segala keputusan Bitna dan juga pilihannya karena Daon yakin jika Bitna akan memutuskannya dengan bijak. Late bell rings and the halls echo faint. 나는 매일 볼 생각하니